adalah hal penting yang perlu Papa sampaikan. Papa udah putuskan, kita bawa ya. Kita bawa Alina pulang. Kamu jangan terlalu banyak berharap ya. Semua dokter yang aku hubungin, semua mengatakan bahwa kemungkinan besar Alina itu tidak punya kesempatan. Ayo buruan. Kalau aku perhatikan, ternyata Kejora cantik juga ya. Dari dekat begini. Tolong, dengarkan Ibu. Atau kisah buruk masa lalu keluarga kita akan terulang kembali, Kejora. Maafin aku, Bu. Aku udah bohong sama Ibu. Aku tahu aku salah. Makanya aku gak berani mengakui perasaan aku gimana ke Adit. Kak Alina harus cepat sembuh, Kak. Banyak yang mau Kak Alina cepat sembuh. Termasuk aku, Kak. Kak Alina udah bangun. Kak Alina kenapa? Ya Allah, Kak Alina kenapa? Kak Alina. Berani kamu ngerebut Adit dari aku? Enggak, Kak Alina jangan salah paham, Kak. Enggak, kamu pasti akan terus ganggu aku sama Adit, iya? Enggak, Kak. Cuma mimpi. Apa Kak Alina ngerasain apa yang aku rasain ya? Aku jadi ngerasa bersalah sama Kak Alina. Aku harus lupain Adit. Ibu juga gak setuju kalau aku sama Adit. Adit itu cuma punya Kak Alina. Adit itu cuma sayang sama Kak Alina. Aku harus lupain Adit. Ya Allah, ngantuk banget. Aduh, kok gue bisa lupa ya? Balikin soalnya ke Jora. Nanti aku balikin secepatnya. Ya Allah, ngantuk banget. Alina lagi apa ya? Semoga Alina cepat sembuh ya Allah. Syal itu pasti punya Alina. Dan Adit lagi kangen sekali sama Alina. Ya Allah, semoga Alina bisa melewati semuanya dan cepat sadar. Jadi mereka bisa melanjutkan pernikahan mereka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aditya, terima kasih sudah menepati janji kamu untuk tinggal di sini bersama kami. Iya Om, Tante. Mohon maaf karena kami telat. Tadi beres dulu. Iya, kalian bisa istirahat dulu, nanti pelayan saya yang akan bawa barang-barang kalian supaya kalian bisa cepat-cepat ketemu Alina. Dai, kopernya dibawa aja ke pavilion. Taruh di ruang utama. Baik, Tuan. Tunggu. Aditya, kamu sama ibu nanti tinggal di pavilion. Itu sebelah sana. Supaya kalian punya privasi. Terima kasih Pak Agung. Alhamdulillah, Nak Aditya punya calon mertua sebaik bapak dan ibu. Sebenarnya kami melakukan ini semua demi Alina.
ingat pesan tante kemarin ya. Kamu di sini untuk menemani Alina dan kami harap kamu mencurahkan waktu dan tenaga kamu hanya demi Alina, ya? Iya Tante. Ya udah, kalian istirahat aja dulu di pavilion dan abis itu langsung ketemu Alina ya. Maafkan kata-katanya istri saya. Ya, orangnya memang begitu, lugas. Tapi niatnya baik, Bu. Iya Om, nggak apa-apa. Adit ngerti kok. Terima kasih. Saya sangat beruntung punya calon mantu seperti kamu dan ibu mertua sebaik ibu. Semoga kalian semua betah di sini ya. Semoga menjadi satu keajaiban untuk kesembuhannya Alina. Amin. Saya antar ke pavilion. Silakan. Ya. Ayo, silakan. Nah, Aditya, Bu Yani, Iya Pak. silakan tinggal di pavilion ini, nikmati semua fasilitas yang ada dan jangan sungkan. Saya tinggal dulu karena saya ada meeting. Ya. Terima kasih Om Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu suka sekali. Kejora lagi apa ya? Aku belum ngabarin dia kalau udah pindah ke sini. Adit, kamu seneng banget ya? Tadi kenapa Bu? Kamu seneng banget bisa jadi lebih dekat sama Alina. Oh, Senyum-senyum terus dari tadi. Adit, kamu mikirin apa sih? Kamu gak mikirin yang lain kan? Kayak orang bingung. enggak Bu. Ingat loh Dit, keluarga Alina tuh udah baik banget sama kita. Jadi tolong banget ibu minta sama kamu harus jaga kesetiaan kamu sama Alina ya. Ya biarpun sekarang dia tuh lagi koma, tapi kan ya dia kasihan kondisinya. Udah berkorban, kemudian juga dia udah menderita. Sudah keguguran. Ya, kamu jaga ya kesetiaan kamu ya. Iya Ibu. Ibu tenang aja. Tadi Adit lagi muji interiornya. Bagus. Oh. Alina, kamu harus sembuh ya sayang. Mama rindu sama kamu sayang. Kamu harus sadar lagi sayang. Mama rindu sekali lihat wajah kamu yang ceria, ngobrol-ngobrol sama kamu. Kamu harus tahan, bertahan. Kamu harus sembuh dan kamu harus sadar lagi sayang. Sabar ya Tante. Dari mana kamu? Maaf Tante. Dari tadi saya tungguin kamu. Alina juga pasti nungguin kamu. Ingat ya, kamu harus mengutamakan Alina. Jadi urusan kamu yang lain itu dikesampingkan aja. Iya Tante. Tante sebaiknya istirahat. Alina biar aku yang jaga. Tante sepertinya capek. Hai, sayang. Gimana kabar kamu hari ini? Kamu masih kuat kan? Aku tahu kamu pasti bisa melewati ini semua dan bisa cepat sembuh. Oh iya, aku sekarang tinggal di pavilion papa kamu. Jadi kita bisa ketemu tiap hari. Adit sebenarnya sangat perhatian sama Alina. Berarti dugaanku nggak salah. Pas
pasti Kejora yang berusaha menggoda Adit. Sekuat apapun cinta seorang pria, kalau dia terus digoda perempuan lain, pasti akan luluh juga. Aku gak akan biarkan itu terjadi. Akhirnya aku bisa ketemu Adit lagi dan kerja bareng dia. Adit. Loh, Kejora. Aduh, papa manggil lagi. Pagi, Pak. Dit. Papa cuma mau kasih tahu kalau mulai hari ini Aditya tinggal di pavilion belakang rumah Papa sama ibunya. Supaya Aditya lebih dekat sama Alina. Bagus kalau gitu. Jadi Adit bisa terus dekat sama Kak Alina. Harus. Adit. Duh, apa-apaan sih aku nih? Masih aja ngarepin Adit. Kejora inget, banyak yang akan kecewa kalau kamu deket sama Adit. Dan juga ini akan bikin ibu kamu malu. Please Kejora, please. Kamu jangan keras kepala. Jangan egois. Jangan cuma mikirin perasaan kamu sendiri. Pikirin perasaannya Kak Alina. Aku harus jauhin Adit. Titik. Gimana, Dit? Kamu udah siap untuk gantiin saya meeting sama klien? Siap Om, siap banget. Kamu tenang aja, nggak usah tegang untuk meeting pertama ini. Nanti kamu ditemani sama... Masuk! Papa panggil aku. Ada apa? Tolong, kamu temenin Adit ya. Meeting sama klien gantiin Papa. Oh, jadi aku meetingnya sama Kejora. Alhamdulillah. Aduh, kenapa aku harus pergi sama Adit sih? Gimana aku mau jauhin dia kalau aku terus sama Adit? Gimana cara ngilangin perasaan ini? Tapi aku gak mungkin nolak Papa. Yang ada Papa malah curiga kalau aku malah nolak. Mana? Keberatan nggak? Enggak, Pak. Ya. Oke? Kalian berangkat sekarang ya, jangan sampai telat. Nanti berkasnya ambil sama sekretaris Papa. Iya. Oke? Permisi Om. Ya, silakan. Ayo Jora. Pak, aku berangkat ya. Sukses ya. Jora, aku udah pindah ke rumahnya papa kamu. Iya, Papa udah bilang kok. Oh ya, kok aku bisa lupa ya kalau papa kamu tadi udah ngomong. Jora. Dit. Kamu aja dulu yang ngomong. Ya, kamu aja dulu ngomong. Enggak, kamu aja yang ngomong. Kamu Ya aja. nggak apa-apa. Kamu ngomong apa tadi? Enggak, kamu aja yang ngomong. Ya tadi aku mau ngapain? Aku lupa. Oh, Dit. sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Maaf, Dit. Ya udah kita lanjut ya. Silahkan.
Kamu hebat banget, Dit. Baru pertama kali meeting sama klien besar, langsung deal. Papa sama Kalina pasti bangga banget sama kamu. Ya ini semua juga bukan berkat aku, Jora. Aku bisa berhasil, itu karena ada kamu. Kalau misalnya kamu nggak ada, belum tentu kan proyek ini bisa berhasil. Jora, kamu itu seperti bintang keberuntungan aku. Tolong kamu jaga perasaan kamu. Jangan sampai kamu ada rasa suka sama Adit. Perasaan itu bisa kita kendalikan sendiri kok. Kalau sampai ada rasa sedikit aja suka sama Adit, tolong nak, kamu hapus rasa itu ya. Aku takut banget. Ingat Jora, kamu nggak boleh ada perasaan lebih sama Adit. Dia itu muji kamu sebagai rekan kerja, bukan karena ada perasaan juga sama kamu. Dit, aduh, Dit, aku takut banget ini. Ini kenapa sih liftnya? Kamu tenang aja, mungkin agak sedikit macet di atas, ya. Gimana? Halo. Pak, kita kejebak di lift nih Pak, tolong. Tolong Pak, tolong. Pak, tolong Pak, ini liftnya. Dit. Jora. Aku takut banget sama tempat gelap. Ya. Aku tahu. Kamu tenang dulu. Kamu harus tenang ya. Aduh, aku bisa sesak nafas nih. Tidak akan terjadi apa-apa. Jora. Kamu duduk. Jora. Oke, atur nafas kamu, Jora. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Jora. Hei, Jora. Jora. Hei. Kuatin. Nafas aku sesak banget. Iya, Jora. Aku tahu. Tapi selama aku ada di sini, aku nggak akan biarin terjadi apa-apa sama kamu. Ya. Aku nggak mau kehilangan kamu, Jora. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ya. Kita bisa lewatin ini semua. Nggak, Dit. Aku juga mau sama kamu terus. Kita harus kuat. Kita akan selamat. Kita akan keluar dari sini. Aku sayang sama kamu, Dit. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jora, atur nafas kamu. Atur nafas kamu, Jora. Pak, coba dicek, Pak. Ada orang di dalam. Tolong. Jora, tolong. Sepertinya ada orang di dalam. Ayo, Pak, dibuka. Ayo, Pak. Jora. Sorry. Jora. Aditku bisa nyusul aku sih. Padahal kan aku perginya udah diem-diem pas dia lagi tangan petugas medis. Kamu di sini? Aku cariin kamu kemana-mana. Iya, aku mau pulang. Ya udah, kita pulang bareng. Mau ke kantor kan? Kamu naik taksi aja ya, Dit? Loh, kenapa? Aku ada urusan lain. Oh, gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Tapi kondisi kamu baik-baik aja kan? Iya, aku udah gak apa-apa kok. Aku takutnya kamu masih lemas. Gak apa-apa. Oke, serius. Ya udah, kamu hati-hati ya. Oke.
perasaan aku kayak gini sama Aditya? Kenapa aku terus-terusan sayang sama dia? Kenapa aku harus ada perasaan sama dia? Kenapa aku gak bisa tahan perasaan aku sendiri? Kenapa? Kamu jahat, Kejora, kamu jahat. Kalina itu lagi berjuang hidup. Dia lagi koma. Gak seharusnya kamu ada perasaan sama Aditya. Tapi aku gak tahu gimana caranya. Aku gak tahu gimana caranya harus nahan perasaan ini, Kak. Aku gak tahu. Apa aku berhenti kerja aja dari kantor supaya aku gak terus-terusan ketemu sama Adit. Jora, ini file yang kamu cari bukan, Nak? Jora? Mana sih? Jora? Ini anak ya. Kalau habis kerja, bukannya diberesin. Kenapa Kejora cari lowongan pekerjaan? Luar kota semua lagi. Buat apa coba? Apa jangan-jangan dia mau keluar dari kantor papanya ya? Pasti ini Mbak Tias deh. Pasti Mbak Tias selalu aja nyakitin hatinya dia. Aku gak bisa tinggal diem. Jora! Kamu kenapa, Kejora? Bu, Mau ngelamun di sini? Ada masalah di kantor? enggak ada Bu. Aku cuma lagi pengen sendiri aja. Yakin gak ada masalah? Yakin? Tapi kok ibu tadi lihat ya, kamu lagi cari lowongan kerja, bahkan sampai luar kota loh. Kenapa sih? Apa Tante Tias nyakitin kamu lagi, makanya kamu mau berhenti kerja dari kantor papa? Jawab dong. Ada masalah apa? Nah, jangan bikin ibu bingung dong. Kenapa sih? Aku nggak bisa dekat sama Adit lagi, Bu. Loh? Kok Adit? Jangan-jangan kamu beneran suka ya sama Adit? Bu, sebenarnya dari pertama kali aku ketemu sama Adit, aku udah ada perasaan sama dia, Bu. Pertama kali dia nolongin aku dari pecopet, aku udah suka sama dia. Tapi aku sama sekali nggak tahu kalau dia itu pacarnya Kak Alina. Dan aku berusaha nge-handle perasaan aku sendiri, Bu, supaya aku nggak jatuh cinta terus sama Adit. Tapi nggak bisa, Bu. Waktu tuh terus deketin kita terus. Dan perasaan aku semakin dalam sama Adit. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini sih? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak boleh deket terus sama Adit. Aku boleh ya, Bu, pindah keluar kota? Jujur ibu bingung sih, harus kayak gimana ya? Satu sisi ibu nggak mau jauh dari kamu, tapi satu sisi lagi mungkin ini yang terbaik buat kamu, Nak. Udah, gini aja, ibu serahkan semuanya sama kamu. Kamu sudah besar, kamu sudah dewasa, kamu sudah tahu mana terbaik buat kamu. Tugas ibu di sini hanya mendukung kamu dan bantu dengan doa. Ya, Makasih ya, Bu. ya Allah, Nak. Sabar, sayang. Yaudah, kamu tenang.
Jangan nangis. Jangan sampai papa tahu. Udah, aku telepon ya. Iya, Pak. Bisa ke rumah papa nggak malam ini? Papa mau bahas soal proyek yang di perusahaan kita. Iya bisa, Pak. Tapi nanti kalau aku datang ke sana, Tante Tias marah nggak ya sama aku? Enggak lah, nggak usah takut, tenang aja. Kan ada papa. Tante Tias nggak akan berani untuk berbuat apa-apa. Papa yang jamin. Papa tunggu ya. Iya, Pak. Oke. Kamu yakin mau datang ke sana? Yakin, Bu. Aku juga sekalian mencari waktu untuk menyampaikan pengunduran diri aku ke Papa. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Oke. Aku siap-siap dulu ya, Bu. Mau ngapain kamu kesini? Sebaiknya kamu pulang aja. Tante, aku disuruh Papa datang ke sini. Bilang aja, kamu tahu kan Aditya tinggal di sini? Mau merebut Aditya juga? Tante, aku nggak bohong, aku disuruh ke sini sama Papa. Mau merebut Aditya dari Alina, lalu mau merebut posisinya Alina di kantor, lalu mau merebut apa lagi dari Alina? Hah? Nyawanya Alina? Maaf Tante, aku udah berusaha jelasin sama Tante. Kalau Tante nggak percaya sama aku terserah, nggak apa-apa. Yang jelas aku datang ke sini karena Papa suruh aku datang ke sini. Udah nggak usah bohong. Udah, kamu mendingan pulang aja. Ayo pergi. Tante. Kamu apa-apaan sih? Aku yang suruh Kejora datang ke sini. Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku nggak boleh pilih kasih. Kejora, kita ngobrol di taman belakang. Yuk. Ya, Papa pengen aja ngobrol-ngobrol di taman, temenin sama anak Papa. Sekaligus, Papa ingin memuji kamu. Di usiamu yang muda, kamu bisa menguasai seluruh persoalan di perusahaan. Good. Makasih ya, Pak. Tapi ini semua kan juga bantuan dari Adit dan Papa yang udah bimbing aku. Oke. Papa bangga sama kalian berdua. Itu artinya Papa nggak salah kan? Untuk memilih kalian untuk bekerja sama dalam perusahaan. Karena akan membuat perusahaan Papa itu akan makin maju. Itu apa? Oh. Ini album preweddingnya Kak Alina sama Aditya. Tadi Papa habis lihat-lihat karena Papa kangen banget sama Kak Alina. Sampai Papa copot-copot tadi. Kak Alina. Lucu dia di situ ya. Cantik banget Kak Alina. Papa sedih aja sama kondisinya Kak Alina yang seperti itu. Dia cuma bisa terbaring koma. Pa, aku ngerti banget perasaan Papa. Aku tahu banget apa yang Papa rasain. Tapi semoga kita semua bisa lulus dari ujian ini ya, Pa. Sekarang aku boleh jenguk Kak Alina nggak, Pa? Tengok, ya, lihat. Datengin Kak Alina. Ayo, sana, ya. Itu kan kakakmu sendiri, datengin dia. Ya, sapa. Kayaknya ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan soal pengunduran diri aku dari perusahaan Papa. Kasihan Papa, masih sedih soal Kak Alina. Ayo. Papa tunggu lagi di sini ya. Iya, Pak, sebentar ya. Ya.
Kalina harus cepat sadar, Kak. Aku ingat kata dokter, kalau kakak nggak bisa bertahan, semua alat bantu kakak akan dilepas. Tapi buktinya sekarang kakak masih bertahan, kan? Berarti kakak kuat. Aku yakin kakak sekarang dengar suara aku. Aku mohon kembali sama kita, Kak. Aku mohon. Kak, aku sekalian mau pamit sama kakak dan Adit. Aku mau menjauh dari kalian, Kak. Aku nggak bisa nahan perasaan aku ke Adit, Kak. Aku nggak tahu. Perasaan itu terus tumbuh. Aku nggak tahu gimana cara cegahnya. Perasaan itu semakin dalam terus, Kak. Aku semakin cinta sama Adit. Kasihan kamu, Jora. Aku nggak tega lihat kamu seperti ini. Kamu adalah orang yang baik dan tulus. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Pasti Adit kangen sekali sama Alina. Sampai aku pernah mergokin dia tidur sambil megang syal ini. Aku mau bawa syal ini ke Alina. Aku mau pakein ke dia. Siapa tahu bisa bantu Alina untuk sadar dari komanya. Tuh. Bener kan? Kamu jadi tambah lebih cantik pakai syal ini, sayang. Kamu tahu nggak? Adit itu cinta sekali sama kamu. Makanya dia sampai simpan syal ini. Terus kalau dia kangen sama kamu, dia dekap syal ini. Sayang, kamu cepet sadar ya. Ibu udah nggak sabar lihat kamu sama Adit menikah. Ibu juga udah nggak sabar pengen menimbang cucu dari kalian. Bu Tias, saya baru saja selesai bersihin Alina. Ini kamu yang pakein syalnya? Iya Bu, kenapa? Kenapa Alina ada dipakein syalnya Kejora sih? Ini syalnya Kejora? Iya, syalnya Kejora. So cute. Alina. Pa? There you are. Papa beliin hadiah buat kamu. Mau lihat. Tadi kan Papa lagi meeting di mall. Papa lihat ada syal bagus. Aku buka ya. Coba. Ya ampun, Papa, makasih. Ini lucu banget warnanya. Asik ya? Thank you, aku cobain dulu ya di kamar. Terus ini buat siapa? Apa? Buat siapa? Ini syalnya buat aku. Kamu ada aja deh. Ini buat Kejora. Ngapain sih kamu beliin buat Kejora? Karena dia anakku. Aku ingin berlaku adil. Satu untuk Alina, satu untuk Kejora. Tapi aku nggak suka. Mereka itu kalau dibaikin jadi ngelunjak. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas mereka anak-anakku. Aku berhak melakukan sesuatu. Aku nggak mau ribut, ya. Aku antar syal ini untuk Kejora ya. Lepas
lepasin. Iya, maafin saya, Petias. Lagian bisa-bisanya ya pakai-pakein shawl itu. Nemu di mana tahu? Dapat dari mana sih? Aku nggak boleh bilang kalau shawl ini dari Adit. Takut ada salah paham. Di mana? Jangan bengong aja dong. Kalau ditanya tuh dijawab. Tadi saya lihat shawl ini ada di meja di ruangan tengah pas saya datang. Jadi saya pikir ini shawlnya Alina. Maafin saya ya Bu Tia, saya nggak tahu. Yaudah. Kamu keluar aja deh. Saya mau berdua sama anak saya. Ya, sekali lagi maafin saya. Bikin kesel aja. Kamu nyari apa, Dit? Bu. Ibu lihat shawl nggak? Ini maksud kamu? Iya, Bu. Ibu mau nanya sama kamu. Kamu punya perasaan khusus sama Kejora? Kamu jawab pertanyaan Ibu. Bu, Ibu ini mikir apa sih? Ibu pikir ini shawlnya Alina, ternyata punya Kejora. Kamu punya perasaan khusus sama Kejora? Ibu pernah mergokin kamu lagi tidur sambil megang shawl ini. Coba apa namanya kalau kamu nggak punya perasaan khusus? Bu, shawl ini punya Kejora. Waktu itu digunakan untuk menutup lukanya Adit. Sekarang Adit mau balikin ke Kejora. Ya, nggak ada maksud apa-apa kok. Ibu ini mikir macam-macam deh. Awas, jangan bohongin Ibu. Udah, Adit sekarang udah takut telat nih ke kantor. Ya, Adit berangkat dulu. Titip Alina dan Ibu jangan suka marah-marah. Nanti cepat tua loh. Awas bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga Adit nggak bohongin hamba. Semoga Adit juga tidak punya perasaan khusus sama Kejora. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Saudari Kejora. Iya, dengan saya sendiri. Ada apa, Mas? Kami ingin mengabarkan bahwa perusahaan kami sudah menerima CV yang Anda kirim melalui email. Kami tertarik dengan portfolio Anda dan kami menawarkan jabatan kepala engineer di perusahaan kami yang berlokasi di Surabaya. Apakah Anda berminat? Iya, saya sangat berminat, Mas. Nanti secepatnya akan saya kabari setelah saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya ya. Terima kasih banyak, Mas. Apa? Kejora mau resign? Dit. Ikut saya, ya. Oh, bentar. Maaf. Aku ada kepentingan sama Kejora. Bentar aja. Nanti aja ketemu sama Kejoranya. Saya mau kenalin kamu sama klien besar. Iya. Iya, Om. Pak Agung mana ya? Bapak baru aja pergi Mbak sama Pak Adit untuk bertemu klien untuk membahas proyek barunya. Ada yang mau disampaikan? Nggak usah. Nanti biar saya langsung ke beliau aja. Oh ya udah ya Mbak. Gagal lagi aku ngomong soal pengunduran diriku. Tapi aku harus ngomong secepatnya sama Papa. Aku nggak enak kalau terus-terusan kayak gini. Semoga Papa cepat balik ke kantor deh. Tapi paling nggak aku hari ini sedikit lega. Karena Adit nggak ada di sini. Jadi aku nggak perlu pusing ngindarin dia. Maafin aku ya, Dit. Ini aku lakukan untuk kebaikan kita bersama. Selesai semua kerjaan aku di sini. Aku nggak mau ngutang kerjaan aku.
Semoga keputusan ini yang terbaik buat aku. Aku gak mau jadi duri dalam hubungan Kalina dan Aditya. Dan aku juga gak mau bikin ibu terus-terusan ditekan sama Tante Tias. Kalau Tante Tias tahu aku ada perasaan sama Adit. Maafin aku ya, Bu. Aku harus ninggalin ibu dalam waktu yang lama. Aku gak bisa kayak gini terus, Bu. Maafin aku ya, Pak. Aku juga pengen banget terus-terusan sama Papa. Aku pengen banget bisa bantu perusahaan ini, Pak. Tapi aku gak bisa, Pak. Aku takut bikin Papa malu kalau Papa tahu aku udah perasaan sama Adit. Semoga Papa sama Mama ngerti. Jangan marah sama aku ya. Om, makasih karena Om sudah mempercayakan proyek besar seperti ini kepada saya. Nggak ada masalah. Karena kamu berhak untuk mendapatkan segala pujian itu. Dan kalau kamu perhatikan tadi, semua klien kita kagum atas kehebatan kamu dalam mempresentasikan itu. Alina pasti bangga sekali sama kamu. Ya, pertahankan loyalitas kamu pada perusahaan ini. Baik, Om. Saya mau kembali ke atas. Kamu tadi katanya ada janji mau ketemu sama Kejora. Selesaikan masalah kamu dan kamu cerita sama dia tentang meeting kita hari ini, ya. Karena saya tetap ingin kamu sama Kejora dalam satu tim. Oke? Semoga Kejora belum pulang. Aku mau balikin Shalnya. Sekalian bicara soal kepindahan dia ke perusahaan lain. Jora. Hai. Aduh, kenapa sih aku harus ketemu sama Adit? Aku harus tenang. Kebetulan kita ketemu. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Aku mau pulang. Iya, sebentar aja. Aku pengen ngomong. Aku mau pulang. Aku capek, aku pengen istirahat. Jora, kamu... Lebih baik juga kamu istirahat. Kasihan Kak Alina udah nungguin kamu di rumah. Ya. Jora. Jora. Jora, kok kamu marah sih? Jora. Jora, tunggu Jora. Apa sih, Dit? Ini ada apa sih? Aku mau pulang, aku capek. Iya aku tahu. Kenapa sih? Kamu menghindari aku ya? Enggak, kamu bohong. Aku tahu banget soal kamu. Ya, kamu menghindari aku kan? Kamu mau resign itu gara-gara aku kan? Kamu jujur sama aku. Dit, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Enggak, kamu jujur sama aku, Jora. Aku tahu kamu. Pasti ada sesuatu kan? Aku cuma pengen mandiri, Dit. Aku nggak mau terus-terusan Tante Tias marah sama aku kalau aku di sini. Kamu bohong. Aku kenal sama kamu, Jora. Kamu bohong kan sama aku kan? Jangan-jangan kamu mau resign, itu karena ada hubungannya sama aku. Iya? Enggak, Dit. Kamu nggak usah ngaco. Iya kan? Jujur sama aku. Aku udah lama memendam perasaan ini sama kamu, Dit. Perasaan ini tumbuh karena seringnya kita bertemu dan ngabisin waktu sama-sama. Dan juga ngadepin masalah sama-sama, Dit. Aku udah berusaha membuang dan menahan perasaan ini jauh-jauh, Dit. Tapi aku gak bisa. Perasaan ini terus tumbuh, Dit. Kenapa kamu diam? Aku tahu ini salah. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku, Dit. Selama deket sama kamu, aku bahagia. Aku takut kehilangan kamu. Aku ingin selalu berada di dekat kamu, Dit. Jora, lihat aku. Kamu jujur sama aku. Kenapa kamu mau resign dari perusahaan ini? Kenapa kamu hindarin aku? Aku salah apa sama kamu, Jora? Jawab. Kamu jujur sama kamu, Dit.
Apa-apanya? Apa yang baru saja kalian lakukan? Pak, aku bisa jelasin, Pak. Jelasin apa? Om, biar aku jelasin. Jelasin apa? Mau jelasin apa? Hah? Kalian benar-benar kalian. Oh, bisa-bisanya kalian melakukan sesuatu yang memalukan. Kamu tahu kan, Alina sedang terbaring sekarat seperti itu dan kamu sama Kejora. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar gak punya hati, gak punya perasaan kalian. Ini salah paham. Ini salah paham. Ya kan, Jora? Ini semua salah paham. Ini tidak seperti yang Om pikirkan. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Om, sabar, Om. Pak, udah, Pak. Salah paham apa? Pak, ini salah Diam! paham. Diam kamu, berdiri di sini. Kamu mau jelaskan apa lagi? Kamu berdiri di sini. Diam kamu. Mau menjelaskan apa? Mau menjelaskan apa yang keluar dari mulut kamu? Bahwa kamu bisa mengkhianati putri saya yang sedang sekarat dengan putri saya yang lainnya, begitu? Kamu pikir saya nggak tahu apa yang ada di dalam otak kamu yang kotor itu? Kamu sengaja kan? Ketika kamu tahu Alina itu sedang terbaring sekarat, kamu dekati Kejora supaya kamu bisa memiliki harta saya kan? Ini salah paham, Om. Kami nggak melakukan apapun, Om. Iya, Kejora. Saya sudah menaruh kepercayaan saya sama kamu dan kamu menyalahgunakan kepercayaan saya, Aditya. Dan kamu diam. Saya tidak mau lagi dengar penjelasan apapun yang keluar dari mulut sampah kamu itu. Ini kata yang salah Kejora, Om. Kamu ikut saya. Pak, ini aku bisa jelasin, Pak. Tadi dulu, Pak. Pak, saya Gak perlu jelasin. Pak. Jangan marah kepala papa sendiri. Papa udah ngeliat apa yang sudah kamu lakukan. Pak, dengerin aku dulu, Pak. Diam. Papa udah nggak mau dengar lagi omongan kamu ya, Kejora. Diam. Kamu itu sudah melakukan tindakan yang sangat memalukan, Kejora. Bisa-bisanya kamu cium-ciuman sama laki-laki bejat itu. Dia itu calon suami kakakmu yang sedang terbaring koma, Kejora. Pak, tolong dengerin. Diam. Apa? Kamu mau mengelak apa lagi? Dengan mata kepala papa sendiri, papa menyaksikan kejadian yang memalukan itu, Kejora. Jahat kamu. Kakakmu Alina sedang terbaring koma, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu lakukan semua tindakan yang dilakukan oleh perempuan murahan, tau gak? Pak. Tuh. Kamu diam dan keluar. Pergi kamu dari hadapan papa. Mulai hari ini, kamu tidak lagi kerja di perusahaan ini. Papa udah gak mau lihat kamu lagi. Ya? Kejora. Selama ini papa selalu belain kamu, Kejora. Di depan siapapun juga. Tapi ini kamu yang kamu berikan sama papa. Ini balasannya. Keluar kamu. Keluar. Keluar, pergi dari kehidupan papa. Keluar. Jangan sampai. Keluar. Kejora. Ya, silakan. Kamu susul dia. Karena mulai sekarang udah tidak ada tempat lagi di perusahaan saya maupun di rumah saya untuk orang seperti kamu. Dengarkan penjelasan saya. Ini semua salah paham. Om nggak boleh usir Kejora. Saya harus dengar penjelasan kamu. Kamu kira kamu siapa? Dengan kekuatan yang saya miliki, dengan kekuasaan yang ada di tangan saya, dengan sangat mudah saya melenyapkan kamu tanpa satu orang pun bisa mengetahui. Kamu ingat, Aditya? Tapi saya bisa membuat kamu tidak akan pernah menyaksikan matahari yang terbit besok hari. Om salah paham. Lalu bagaimana hubungan saya dengan Alina?
Saya sudah janji sama dia akan menjaga dia selama dia koma. Om akan menyesal. Menyesal? Kamu berhadapan sama siapa di sini? Kamu dan Alina sudah selesai. Kamu pergi susul perempuan itu. Tunjukkan kalau kamu laki-laki. Laki-laki. Cak! Halo Mas, Kamu tahu apa yang sudah dilakukan anakmu? kamu kenapa sih Mas? Kok kamu tiba-tiba telepon aku marah-marah kayak gini? Emang apa sih yang dilakukan sama Kejora? Dia itu sudah berani berpelukan mesra sama calon suami kakaknya sendiri. Maksudnya Kejora sama Aditya? Iya, siapa lagi? Benar-benar memalukan. Emang kamu tahu dari mana Mas? Emang ada orang yang ngomong sama kamu? Soalnya aku nggak percaya sama cerita kamu ini Mas, nggak. Kamu masih nggak percaya kalau aku bilang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri? Adit? Loh, Adit? Kamu mau kemana? Kita harus segera keluar dari rumah ini, Bu, sebelum kita diusir. Kenapa? Ada apa, Dit? Pasti sebentar lagi Om Agung datang ke sini dan mengusir kita. Ya, itu karena dia. Anak sudah berani mencium putri saya yang lain, Bu. Itu semua salah paham, Om. Masih mau menyangkal? Di depan mata kepala saya sendiri saya melihat kamu mencium Kejora. Mau menyangkal kamu, Adik? Om, Saya udah nggak mau denger lagi. Saya nggak butuh kalian ada di rumah ini. Mulai malam ini, kalian angkat kaki kalian dari rumah ini. Saya udah nggak mau lihat lagi. Pergi kalian. Pak Agung. Adit, jawab pertanyaan Ibu. Benar apa yang dibilang Pak Agung? Kamu keterlaluan. Bener-bener bikin malu Ibu. Bu, apa yang kamu perbuat sama Adit? Ibu ini nggak seperti yang Ibu bayangin, Bu. Berulang kali Ibu bilang sama kamu, jaga sikap kamu, Jora. Bu, aku nggak pelukan sama Adit, Bu. Dia yang tarik aku dan aku nggak bisa ngelak. Apa? Bu, aku udah berusaha ngehindar dan aku udah jelasin sama Papa, tapi Papa nggak mau percaya sama aku. Ibu masa nggak percaya juga sama aku, Bu? Bu, aku tahu gimana rasanya jadi ibu. Jadi aku nggak mungkin ngulangin hal yang sama, Bu. Aku memang sayang sama Adit, Bu. Tapi aku nggak pernah berpikir satu kali pun untuk mengkhianati Kak Alina, Bu. Ibu tolong percaya sama aku mohon. Ibu percaya sama kamu, Nak. Kejora, kalau Mbak Tias tahu, dia pasti akan nyakitin kamu. Dan Ibu nggak tega ngeliatin kamu disakitin sama Mbak Tias, sayang. Enggak. Terus aku harus gimana, Bu? Kamu pasti langsung cerita sama Tante Tias, kan? Kita pindah.
Pindah, Bu. Iya, pindah. Kamu harus lupakan Adit. Dan kamu juga harus lupain papa kamu. Tapi Bu... Udah. Kenapa? Kamu nggak bisa hidup tanpa papa kamu. Kamu nggak bisa hidup tanpa uang papa kamu. Bu, berarti itu artinya Ibu harus ninggalin restoran dan yang lainnya, Bu. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa Kejora. Karena yang terpenting buat Ibu adalah kamu. Kamu yang paling penting di hidup Ibu, Jora. Maafin aku ya, Bu. Aku memang cinta sama Adit. Tapi aku sama sekali gak bermaksud seperti ini, Bu. Ibu. Apa? Kamu mau Ibu harus mengerti dengan apa yang udah kamu lakukan sama Kejora? Bu, Ibu salah paham. Pak Agung salah paham, Bu. Bohong kamu! Ibu gak habis pikir. Bisa-bisanya ya kamu main gila sama Kejora di saat Alina lagi koma. Bu. Ibu harus dengerin penjelasan Adit, Bu. Apalagi? Memangnya kamu gak ingat sama Alina sama sekali? Kamu gak ingat Alina yang lagi koma? Kamu gak ingat Alina habis keguguran? Kamu berkhianat. Itu yang Ibu ajarin sama kamu. Ibu kecewa. Gimana kabar kamu hari ini, sayang? Kamu harus cepat sembuh ya. Karena Papa udah gak mau ngerestuin hubungan kamu sama Aditya lagi. Itu laki-laki gak benar. Ya udah Papa usir. Makanya Alina tuh sembuh. Papa cariin kamu laki-laki yang baik. Yang bisa bertanggung jawab. Yang bisa membahagiakan Alina. Karena Papa ingin lihat Alina itu bahagia. Kembali sehat, sayang. Pak? Ya. Kamu kenapa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa kok nangis? Siapa yang nggak sedih ngelihat kondisi anak yang seperti ini? Sebaiknya Tias nggak perlu tahu kejadian tadi. Tapi aku harus siap. Kalau Tias tanya tentang Adit yang udah aku usir dari pavilion keluarga. Aku sudah putuskan. Aku akan mulai hidup baru sama Kejora, Mas. Tanpa harus dibayang-bayangi oleh kamu. Dan yang terpenting ini, aku harus siap pisah sama Mas Agung. Aku harus siap pisah sama kamu karena kejadian Kejora dan Adit. Aku bisa apa enggak ya Tuhan? Ya,
Aku harus siap. Coba tolong panggilin Bu Yani sama Mas Adit ya, bilang sarapan udah siap, saya nungguin gitu. Sepertinya Bu Yani dan Mas Adit tidak berada di pavilion, Bu. Apa? Iya, Bu. Serius kamu? Iya, Bu. Semalam saya melihat mereka pergi membawa kopernya. Masa sih? Pak. Pak. Kamu udah tahu belum? Bu Yani sama Aditya udah nggak ada di sini. Papa tahu kan? Aku yang suruh mereka pergi. Loh, kenapa? Bukannya awalnya Papa yang pengen mereka tinggal di sini? Mungkin ada baiknya mereka tinggal di rumah mereka sendiri aja. Ya, tapi alasannya kenapa? Aku cuma nggak mau orang-orang dalam rumah kita atau para tetangga berpikir yang enggak. Karena Aditya belum jadi suaminya Alina kan. Loh, terus dari awal ngapain dong disuruh mereka tinggal di sini? Karena awalnya aku nggak mikir aja. Aku berangkat ya. Pak, sarapan dulu. Nggak, aku ada janji sarapan terus meeting sama klien kita yang baru. Ya? Nah. Aneh. Masa gara-gara gitu doang? Masa gara-gara tetangga? Pasti ada masalah deh nih. Apaan ya? Halo? Kamu udah sampai kantor? Saya ada tugas buat kamu. Kamu ambil rekaman CCTV kantor ya. Ya, yang kemarin. Bawa ke ruangan saya. Sebentar lagi saya sampai kantor. Cepetan ya. Aku yakin Mas Agung ada masalah sama Adit. Semua akan jelas dan kelihatan kalau aku lihat di CCTV-nya. Aku harus tahu yang sebenarnya. Jora, kamu tunggu di sini ya. Loh, kenapa, Bu? Ibu nggak mau kamu nanti ketemu sama Mbak Tias. Tapi Tante Tias nggak pernah kesini, Bu. Jora, kalau dia tahu soal kejadian semalam, pasti dia datang ke sini. Nanti kamu diapa-apain. Udah, kamu tunggu di sini ya sama Ujang, biar ibu yang ambil barang-barang kamu, ya? Berhubung ibu pasti bawa barang banyak, mending Ujang temenin. Jangan angkut sendiri, nanti bisa capek. Emang barang-barang kamu banyak? Ya lumayan, Bu. Ya udah kalau gitu, Ujang kamu ikut saya ke atas ya. Kamu tunggu di sini ya, Nak, ya. Yuk. Ujang, kamu tolong bawa semua barang-barang ke Jora ya. Saya mau ke ruangan Pak Agung dulu. Siap, Bu. Bu Wila, Ibu mau bertemu Bapak? Iya. Maaf Bu, Pak Agungnya lagi meeting. Sepertinya sih nggak lama. Apa Ibu mau tunggu dulu di sini?
Nggak usah. Saya titip. Tolong kasihin berkasnya sama Bapak ya. Oh iya Bu, baik. Makasih. Sama-sama Bu. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu tetap sehat dan bahagia bersama Mbak Tias dan Alina. Semoga Alina juga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Kerjakannya gitu aja ya. Bila. Hei. Tumben ada apa? Mas, aku ngobrol di ruanganku ya. 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 Adit sama Kejora. Ngapain Adit sama Kejora kejar-kejaran? Tuh, ngagetin aja deh ah. Iya Jeng. Nanti ketemu ya di kafe ya. Iya betul. Iya yang kemarin itu. Iya ya. Enggak. Aku sendiri. Sama supir aja. Kamu kesini pasti karena urusannya Kejora, ya kan? Aku pikir aku nggak akan ketemu kamu, Mas. Jadi maaf kalau tadi berkasnya aku titipin sama sekretaris kamu. Berkas apa? Itu berkas aset-aset yang pernah kamu kasih. Aku kembaliin semuanya. Kamu tuh apa-apaan sih? Itu semuanya kan udah aku kasihin ke kamu. Aku juga rela kok kalau kamu mau pisah sama aku, Mas. Bila? Ngomong apa kamu? Aku rela ngelepasin semuanya. Aku bahkan rela untuk pisah sama kamu. Tapi aku nggak rela, Mas, kalau kamu terus-terusan nyalain Kejora atas kejadian semalam, Mas. Jadi, karena masalahnya Kejora dan Aditya, itu semua kesalahan mereka. Seharusnya kamu salahin Kejora, marahin dia, bukan malah nyalain aku. Tapi kenapa kamu nggak pernah mau dengerin apa yang Kejora mau jelasin sama kamu sih, Mas? Karena aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku lihat kejadian memalukan itu. Salah, Mas. Kamu salah. Ngakuin itu semua adalah Adit, Mas. Kejora tuh udah berusaha untuk menghindar. Dan kamu percaya itu? Maksud Mas apa? Kamu nuduh Kejora? Hah? Kamu nuduh Kejora bohong sama kamu? Kamu pikir emang aku ngajarin dia bohong? Sekali lagi aku bilang. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, Wila. Dengan mata kepalaku sendiri perbuatan mereka. Tapi apa yang kamu lihat kan belum tentu sama, Mas, dengan kejadian sebenarnya. Ya memang benar. Kejora memang punya perasaan sama Adit, tapi dia sudah sangat berusaha, Mas, untuk menahan semua rasanya itu, Mas. Dan salah kamu sendiri, kenapa sih kamu satuin mereka di kantor ini, Mas? Harusnya kan gak usah. Jadi aku lagi yang salah. Mana tahu aku kalau mereka itu sama-sama punya perasaan. Yang aku tahu, ketika Adit menikah dengan Alina, secara langsung Kejora akan menjadi adiknya. Udah, Mas, udah. Aku udah gak mau lagi debat sama aku, Mas. Daripada masalah ini bikin kita ribut terus.
Aku udah putuskan, Mas. Aku akan pergi sama Kejora. Wila, enggak. Wila. Mas, harusnya aku yang dari dulu pergi, Mas. Gak akan jadi kacau kayak gini, Mas. Maafin aku, Mas. Enggak. Ya, Maaf Pak, ditunggu di ruang meeting. nanti saya ke sana, ya. Wila, kita bicarakan lagi nanti ya. Saya meeting sebentar. Kamu tunggu di sini. Ya? Buat apa lagi sih, Mas? Udah gak ada yang perlu dibicarain kan? Aku pergi aja ya. Aku mohon, tunggu dulu di sini. Aku meeting sebentar. Aku pastiin meetingnya nggak akan lama ya. Kamu lagi emosional. Nanti kita bicarain pelan-pelan ya, tenang ya. Oke, ya udah dulu ya. Saya lagi ada kesibukan sebentar. Oke, sampai nanti ya, Jang. Bye. Ganggu aja. Wah, bisa-bisanya nih orang. Sumpah ini menjijikan sekali. Bisa-bisanya ya, Mas Agung menyembunyikan ini semua dari aku. Jadi ya memang sengaja Pak, pemasaran produk-produk kami kali ini itu menyeluruh dan harus merata ke seluruh kalangan. Kenapa? Karena kami menganggap perlu bahwa seluruh kalangan, ya A, B, C, D, sebutkan semuanya, mereka bisa memiliki supaya mereka juga nggak sungkan-sungkan. Seperti selama ini yang selalu mereka kenal bahwa produk kami itu lekat sekali untuk kalangan-kalangan atas kan. Oke, sekarang sesi tanya jawab untuk wartawan yang ingin bertanya silahkan. Silakan, Dre. Mana ada meeting yang sebentar. Apa sebaiknya aku pulang ya? Kasihan nih Kejora udah nunggu lama. Aduh. Papa? Mbak Tias, Mas Agung lagi meeting, Mbak. Aku sih sebentar lagi udah mau pergi. Jadi Mbak Tias bisa tunggu di sini. Permisi. Jangan kemana-mana kamu pelakor. Maaf Mbak, aku harus pergi. Hei, dengar. Kamu itu kan perebut suami orang ya. Bisa-bisanya sifat kamu itu nurun ke anak kamu. Sekarang anak kamu yang mau mencoba merebut calon suami anakku. Dasar perempuan murahan. Ibu sama anak sama aja. Maksud Mbak apa ya? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Kamu nggak tahu Kejora udah berani-beraninya cium si Adit. Dasar murahan. Mbak salah tuduh. Harusnya yang Mbak tanya itu adalah calon menantu Mbak. Apa yang sudah terjadi? Udah nggak usah banyak omong ya. Kamu murahan, perebut suami orang, dan anak kamu sekarang bentar lagi akan ikutan merebut calon suami anak aku. Sama aja kalian murahan. Cukup ya Mbak? Emang Mbak pikir saya bakal diem aja? Mbak hina-hina kami terus? Hah? Terus kamu mau apa? Mau cari pembenaran ke seluruh dunia dan ke ujung dunia manapun, kamu itu tetap salah. Harusnya dari dulu ya kamu udah aku singkirkan. Satu lagi, kalau anak kamu pengen laki-laki, cari dong yang lain. Jangan bisanya cuma ngerebut punya orang. Cukup Mbak! Kamu boleh hina aku tapi jangan anak aku! Lepasin kamu pelakor! Jang, Ibu mana? Aduh gue ini ribet banget. Sini, aduh. Jang, Ujang. Kok pergi sih?
Ibu mana? Saya kira sudah balik ke sini. Emang nggak barengan? Tadi si ibu bilang mau ke ruangan Pak Bos. Saya sudah nungguin tapi nggak ada. Ya udah saya balik ke sini aja. Yaudah saya susul aja deh. Jangan atuh Bu. Kan si ibu bilang Senayan Kejora tunggu di sini saja. Ya tapi saya penasaran kenapa ibu lama banget di atas. Aduh. Ya jangan, ini rapiin ya yang bener ya. Aduh. Lepasin kamu! Kamu pikir dengan kamu kayak gini bisa merubah image kamu dari pelakor? Mimpi kamu! Aku bukan pelakor! Suami kamu yang udah nipu aku! Harusnya kamu kalau udah tahu dia udah punya istri, kamu tinggalin dia! Karena aku nggak mau anak aku lahir tanpa ayah! Lagian kamu sendiri kan yang terjadi semua? Hah? Kenapa? Kamu takut ya? Semua harta kamu jatuh ke tangan aku dan juga anak aku ya kamu! Astagfirullahaladzim, Ibu. Astagfirullahaladzim, Tante, Ibu udah dulu. Ini apaan sih? Kamu lagi pelakor satu lagi ya? Datang juga. Cukup, Pak. Berani-beraninya kamu merebut calon suami anak aku ya? Mbak! Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Abis itu kalian manfaatkan itu laki-lakinya. Iya, Tante itu orang terpelajar. Harusnya Tante nggak ngomong sembarangan kayak gitu, Tante. Hei, ingat ya, yang kelakuannya sembarangan itu kalian berdua. Pengajar yang jago ngomong. Udah, kamu buat hidup aku menderita. Ya, jadi seperti yang Bapak-bapak lihat di sini, ini adalah lantai para dewan direksi. Ini ruangan saya. Kita santai-santai di sini ya, ngobrol ya. Udah lepasin dari lapor. Lepasin dari lapor. Berhenti! Apaan kalian? Apa ini? Kamu apa sih? Maaf Mas, aku terbawa emosi. Maaf Mas, aku juga nggak bisa tahan emosiku. Bikin malu. Pak, aku juga minta maaf, Pak. Ibu, ayo kita pergi dari sini, Bu. Ibu, ayo. Benar memalukan. Pak Agung, sepertinya kesepakatan ini harus kami tinjau kembali. Benar, Pak. Nanti kita akan hubungi Bapak lagi. Pak. Enggak, sebentar, Pak. Udah stop. Stop recording, Mas. Stop. Kejora, kamu apaan sih? Pelan-pelan dong, ya. Kejora apa sih? Sakit, Ibu. Bu, Ibu larang aku ketemu sama Tante Tias karena takut aku diapa-apain sama Tante Tias. Terus kenapa Ibu sekarang berantem sama Tante Tias, Bu? Ibu biasanya nggak pernah kepancing emosinya sama Tante Tias. Kenapa Ibu jadi kayak gini sih, Bu? Kejora, Ibu juga manusia biasa. Ibu nggak tahu terus-terusan dihina sama dia. Dibilang pelakor, dibilang apa segala macam. Dan dia juga bawa kamu. Kamu dihina-hina Ibu yang nggak terima, nak. Bu, di sini aku juga punya salah. Jadi Ibu nggak perlu belain aku seperti itu, Bu. Oh, jadi selama ini Ibu bela kamu tuh Ibu salah? Hah? Ibu salah? Enggak, Bu, bukan kayak gitu maksud aku, Bu. Aku minta maaf. Tapi aku nggak enak kalau Ibu jadi berantem sama Tante Tias, Bu. Aku nggak mau Ibu berantem gara-gara ke aku. Maafin aku, Bu, kalau aku bikin posisi Ibu semakin sulit. Ya udah, mungkin ini memang sudah jadi takdir kita ya. Mau gimana lagi? Ya udah, mungkin memang ini sudah jadi takdir kita. Jadi nggak apa, nggak usah disesali. Kita pulang ya. Pak, tolong dengarkan penjelasan saya dulu.
Saya pikir urusan yang tadi itu tidak ada sangkut pautnya sama investasi yang akan Bapak-Bapak lakukan di perusahaan ini. Tidak Pak Agung, saya tetap dengan keputusan saya. Kontrak dengan perusahaan Bapak, saya batalkan. Maaf Pak, keputusan saya juga sama, tidak bisa diubah. Terima kasih, permisi. Saya tetap berharap lain kali Bapak-Bapak melakukan investasi di sini. Baru pertama, setelah aku meraih kesuksesan, ada klien yang membatalkan kontrak kerjasama. Pak, ini aku bisa jelasin, Pak. Tadi dulu, Pak. Pak, tolong. Gak perlu jelasin. Jangan pakai kepala Papa sendiri. Papa udah ngelihat apa yang sudah kamu lakukan. Apa karena aku udah usir Kejora? Saya minta sama mas-mas kalian untuk tidak mempublikasikan kejadian tadi. Dan saya mohon untuk kerjasamanya untuk memberikan kamera kalian. Tapi tenang, nanti saya akan gantiin sama yang baru yang lebih mahal lagi, keluaran terbaru. Gimana? Tapi ini berita yang bagus, Bu. Iya benar, Bu. Berita ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kami. Jelas sangat menguntungkan perusahaan kalian. Tapi buat apa kalian mikirin keuntungan perusahaan kalian? Kalau saya bisa kasih keuntungan lebih buat kalian. Maksud Ibu? Jadi gini, serahkan kamera kalian buat saya. Dan saya akan kasih kalian kamera terbaru termahal saya bayarin. Plus, gak hanya itu, saya akan kasih uang saku. Di amplop tebal ini, masing-masing isinya 10 juta rupiah. Gimana? 10 juta rupiah masing-masing buat kalian, plus kamera baru, keluaran terbaru, paling mahal, saya bayarin. Tawaran yang menarik juga, Bu. Kami setuju, Bu. Gitu dong. Nih, satu buat masnya. Kameranya. Bagus, keputusan yang baik. Dan jangan lupa, pilih kamera terbaru termahalnya. Saya bayarin. Ada apa ini? Enggak, semuanya sudah beres kok, Pak. Urusannya udah saya beresin dan mereka nggak akan buka mulut lagi, apalagi menyebarkan kejadian tadi. Jadi nama perusahaan masih tetap baik. Oke, silakan kalian tinggalkan ruangan saya. Kamu apa-apaan sih tadi? Kenapa? Kamu belain Kejora lagi? Dia itu habis melakukan hal yang menjijikan terhadap calon suaminya Alina. Kamu harusnya kasih tau aku dong. Tapi semua itu juga salah kamu. Aku udah berapa kali bilang, kalau ada masalah sama mereka, ngomong dulu ke aku. Adit itu calon suaminya Alina. Kejora itu mau ngambil Adit dari Alina. Aditya itu bukan calon suaminya Alina lagi. Apa? Aku nggak mau laki-laki bejat itu jadi calon menantu kita. Tapi kan Kejora yang godain Adit. Kejora itu anak aku, bukan urusan kamu. Gimana aku nggak ikut campur? Kejora itu udah hianatin anak aku. Aku nggak mau dong anak aku diperlakuin kayak gitu. Udah cukup. Kejora bukan urusan kamu, dia anak aku. Apa karena aku sudah bertindak tidak adil dan salah kira ke Kejora, membuat kalian tidak jadi investasi ke perusahaanku? Seharusnya aku dengarkan dulu penjelasan Kejora. Bu, ibu diminum dulu ya, Bu. Aku mohon diminum dulu, Bu. Bu, ibu maafin aku ya, Bu. Gara-gara aku ibu jadi berantem sama Tante Tias. Harusnya ibu yang minta maaf sama kamu, nak. Ibu nggak bisa tahan emosi ibu tadi di kantor papa. Tapi itu semua karena ibu ngerasa sikap Tante Tias sudah sangat keterlaluan. Makanya kenapa ibu melawan? Ibu sudah sangat bodoh selama ini, selalu diam dan terus menerima perlakuan sikapnya Tante Tia sama kita. Ibu memang istri kedua dari papa kamu.
Tapi itu semua terjadi karena ketidaktahuan ibu. Seandainya saja dulu papa kamu jujur sama ibu bahwa dia sudah menikah, dia sudah punya istri, istrinya lagi hamil, ibu gak akan sudi jadi istrinya. Dulu ibu pernah berpikir untuk meninggalkan dia, tapi yang ibu lakukan karena ibu gak mau kamu lahir tanpa seorang ayah, Jora. Maka dari itu kenapa ibu selalu bertahan sampai saat ini. Dan harusnya Mbak Tias gak usah menggunakan alasan itu untuk merendahkan ibu. Karena semuanya terjadi, itu semua karena kesalahan dari papa kamu. Begitu juga dengan masalah kamu dan Adit. Ibu percaya dengan penjelasan kamu, bukan kamu yang salah, tapi Adit. Tapi Tati Tias selalu hina kamu, selalu salahkan kamu, dan bahkan selalu menyangkut pautkan kamu dengan masa lalu ibu. Itu yang ibu gak bisa terima. Sabar bu, udah sabar. Aku percaya juga sama ibu ya. Ibu yang tenang, udah. Ya ampun. Kok aku terus mikirin Kejora ya? Kok aku jadi kayak gini? Sekarang gimana ya? Coba aku telepon. Jangan. Kalau aku telepon, pasti dia matiin dan blok nomor aku. Aku harus datengin dia. Aku harus ngomong sama dia langsung. Kalau dari map ini rumahnya. Tapi benar nggak sih ini rumahnya Kejora? Assalamualaikum. Siapa itu? Kejora. Adit. Bu. Apa jangan-jangan ini bukan rumahnya Kejora ya? Bu, gimana bu? Kamu jangan temui dia. Tapi masa pihak RD bohong sih? Ini pasti rumahnya Kejora. Assalamualaikum. Kejora. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku ingin bicara sama kamu, Kejora. Tolong kamu keluar. Ibu minta sekarang kamu ke kamar. Jangan keluar, biar ibu yang temu Adit. Tante. Mau apa kamu kesini? Aku ingin ketemu sama Kejora, Tante. Kamu tahu apa hasil dari perbuatan kamu? Kamu telah merusak hubungan anak dengan papanya. Aku mohon sama Tante. Izinkan aku ketemu sama Kejora. Diam kamu. Aku bisa jelaskan semuanya, Tante. Ini salah paham. Dengar ya. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu di sini, jadi stop. Stop kamu temuin anak saya. Pergi kamu dari sini.
Aku juga sayang sama kamu, Dit. Tapi ini adalah cara yang terbaik buat kita. Semoga Kak Alina cepat sadar dan kamu bisa mencintai Kak Alina lagi dan hidup bahagia. Kejora, maafkan aku. Aku sudah merusak semuanya dan membuat kamu jadi makin menderita. Aku gak bermaksud merusak hubungan kamu dengan ayahmu, juga keluargamu. Dengar ya, saya nggak mau lagi lihat muka kamu di sini. Jadi stop kamu temuin anak saya. Pergi kamu dari sini. Aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku dalam waktu 1 hari ini. Aku harus jemput Alina dan minta maaf sama dia. Kamu nyesel? Enggak, Bu. Kalau gitu, kamu mau lakukan sesuatu untuk ibu? Ngelakuin apa, Bu? Bu, ibu ngapain sih? Ibu akan lepaskan. Tapi kamu harus janji sama ibu. Janji apa, Bu? Kamu harus janji kalau kamu tidak akan lagi berhubungan dengan Adit. Apapun itu bentuknya. Jawab, Kejora. Biar ibu tenang. Kenapa kamu mau resign dari perusahaan ini? Kenapa kamu hindarin aku? Aku salah apa sama kamu, Jora? Jawab. Kamu jujur sama kamu, Dit. Kali ini ibu minta, jangan lagi kamu ingkari janji kamu. Hei! Mas Adit? Pak Rais? Mas Adit? Mas Adit ngapain di sini? Aku ingin ketemu sama Alina, Pak. Waduh, Mas Adit, nggak boleh sama tuan saya, Mas. Aku tahu, Pak. Aku tahu, aku ngerti. Aku mohon sama Pak Rais, izinkan aku ketemu sama Alina. Tapi Mas, tuan sudah wanti-wanti. Kalau Mas Adit kesini, aduh, bahaya Mas. Saya bisa dipecat. Pak, aku mohon sama Pak Rais. Nggak bisa, Mas. Pak Nanti Rais. kerjaan saya taruhannya. Pak Rais. Udah silakan Pak, keluar. Pak, jangan, Pak Rais, aku mohon sama Bapak, Pak. Nggak bisa, Mas. Pak, jangan, Pak. Aduh, Pak. bahaya nih, Mas. Aku pengen ketemu sama Alina, Pak. Aku mohon sama Bapak. Pak Rais, tolong mengerti, Pak. Aku ingin minta maaf sama Alina, Pak. Pak Rais. Pak Rais bisa ngerti, kan? Aku ingin minta maaf sama dia, Pak.
Pak Rais, aku mohon sama Bapak. Baiklah, tapi jangan sampai ketahuan ya Mas. Pak Rais tenang aja. Sebentar aja. Silakan. Apa nggak sebaiknya lewat ke belakang aja, Pak? Oke, silakan. Siapa itu? Maaf Pak, ini saya. Nah, kagetin aja kamu. Itu suster masih terus ngawasin Non Alina kan? Masih Pak. Permisi Pak. Iya, iya. Hampir aja. Hai Alina. Gimana kabar kamu sekarang? Aku sengaja datang ke sini karena aku ingin minta maaf sama kamu. Aku tahu permintaan maaf ini tidak cukup buat kamu. Tapi saat ini hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku nggak tahu bagaimana perasaanku saat ini. Semuanya jadi berantakan. Tapi ini semua bukan salah Kejora. Aku berharap kamu cepat sembuh. Walaupun bukan untuk memperjuangkan cinta kita lagi. Atau mungkin kamu bisa melampiaskan segala marahmu sama aku. Kamu jangan menyerah ya. Kamu harus sembuh. Aku minta maaf. Karena aku tidak bisa lagi mendampingi kamu. Maafkan aku, Alina. Aku pergi ya.
Tante, aku cuma ingin ketemu sama Alina. Ngapain kamu masih mau jenguk Alina, ha? Setelah apa yang kamu perbuat dengan Kejora? Saya nggak habis pikir ya, kamu masih tertipu juga sama perempuan murahan itu. Tante, Kejora nggak salah. Ini semua salah paham, Tante. Pergi kamu dari sini! Pergi! Salah, Tante. Ada apa lagi sih, Tias? Pergi! Tante. Bagaimana caranya kamu bisa masuk di rumah saya? Om. Om! Kejora nggak salah, Om. Diam kamu! Saya udah nggak mau dengar apapun dari mulut kamu! Pegang laki-laki! Usir dia! Om, Kejora nggak salah, Om. Ini semua salah paham. Kejora nggak salah! Saya nggak mau dengar kamu! Usir! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Suara apa tuh, Pak? Ada apa nih? Alina! Alina, kamu kenapa sayang? Alina! Kamu tidak mendengarkan nasihat saya untuk menikahkan bintang keberuntungan itu dengan calon suami putri kamu. Petaka demi petaka akan datang. Pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain untuk membawa Alina kembali bersama kita. Kondisi Kejora gimana ya? Dia pasti shock sama kejadian tadi. Kok aku mikirin dia terus ya? Jadi nggak tenang gini. Adit berkali-kali pertaruhkan nyawanya buat aku. Apa itu bukti kalau dia beneran cinta sama aku? Seandainya aku kenal dia sebagai orang lain dan bukan sebagai calon suaminya Kak Alina, pasti kejadiannya akan lain.